Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iQOO Z7. Pasti kalian udah nungguin kan smartphone yang satu ini. Yap, smartphone ini itu benar-benar ngegas banget di sektor performa. Plus dia tuh punya harga yang relatif bersaing sama kompetitor-kompetitornya. Buat harga sendiri, iQOO Z7 ini itu start dari harga 4,3 juta buat kapasitas 8/128 GB dan 4,9 juta buat yang 12/256 GB. Kalau kalian adalah tipe orang yang setahun 2 tahun itu bisa ganti HP, ya oke lah buat ambil yang 8128. Tapi kalau kalian pakai HP lebih dari 2 tahun, nggak ada salahnya juga buat ambil yang 12256. RAM lebih gede 4 GB dan dapat internal yang 2 kali lipat lebih lega, tentu bikin HP-nya ya lebih enak lagi buat dipakai jangka panjang. Kayak Live On nih, provider yang udah cukup lama aku pakai sampai sekarang. Aku suka banget pakai Live On, soalnya Live On ini tuh punya fitur rollover data hingga 1000 GB. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau sisa kuota kalian itu bakalan hangus pas masa aktif udah habis. Soalnya sisa kuota kalian itu bakal diakumulasikan ke bulan berikutnya selama kita beli tetap kuota lagi buat memperpanjang masa aktifnya. Nggak cuma itu aja, Live On juga ngasih kita emergency kuota sampai 3 GB yang otomatis aktif ketika pakai data kita habis. Jadi kalian nggak perlu khawatir nggak bisa internetan karena masih bisa dipakai buat settingan atau kalian pakai buat beli kuota lagi. Live On ini 100% digital, mulai dari pembelian perdananya, isi kuotanya sampai customer service-nya ini juga digital. Dan yang paling penting, customer service-nya ini orang beneran ya, bukan bot. Jadi bisa ngebantu banget nih dan cocok sama kalian yang nggak mau ribet. Kalau kalian mau nyobain pakai Live On, kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore ini biar dapetin potongan harga spesial. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode Kulsor ini. Oke, kita lanjut bahas iQOO Z7 ini. Nah, secara desain iQOO Z7 ini tuh ngingetin banget sama desain dari Vivo, terutama di frame kameranya yang berlayer gini. Bobot HP ini ada di 201,5 gram, sementara tebelnya ada di 8,8 mm. Di sisi atas ini ada lubang mic, port jack audio 3,5 mm, dan ada infrared blaster. Terus di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara di sisi bawah ini ada slot dual SIM, lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel IPS LCD 6,64 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Meski nggak pakai AMOLED, tapi layarnya ini tetap punya kualitas yang cakep ya. Layarnya juga udah support HDR10 yang bikin nikmatin film-film action itu berasa mantap dan feels-nya dapat banget. Selain itu, buat dipakai scrolling-scrolling ini juga berasa smooth berkat refresh rate 120 Hz-nya yang nyaman banget buat dipakai. Tapi layar IPS ini juga punya kelemahan yang nggak bisa dipungkiri. Viewing angle-nya ini nggak bagus, warnanya nggak gonjreng, layarnya kurang berasa terang dan punya hitam yang pastinya nggak pekat. Jadi ya kekurangan layar dari iQOO Z7 ini itu bakalan kurang nyaman buat dipakai di luar ruangan dan kalau dipakai nonton bareng-bareng sama teman. Tapi ada untungnya juga nih, iQOO Z7 pakai IPS, yaitu harganya bisa lebih murah biar di bagian lain itu bisa ditingkatin. Contoh aja performanya yang udah ngebut banget buat HP 4 jutaan. Yap, Snapdragon 782G yang mana ini adalah penerus dari Snapdragon 778G. Kita tahu kalau Snapdragon 778G dari segi speed dan efisiensi daya adalah salah satu chipset idaman buat HP-HP mid-range tahun lalu. Nah, cakepnya iQOO ngebawa itu dengan 782G yang ternyata ini lebih baik dari 778G dari segi speednya. Kalau dari segi efisiensi sih ini masih mirip-mirip. Buat dipakai harian ini udah pasti aman banget. Kerjaan yang biasa dilakuin di smartphone kayak multitasking, main sosmed, baca berita, nonton, dan lain sebagainya itu masih nyaman banget di smartphone yang satu ini. Sementara itu buat dipakai main game misal Mobile Legends ini tuh bisa dapetin settingan rata kanan. Grafik ultra dan refresh rate ultra udah kebuka di sini. Pas main FPS ini stabil banget di kisaran 110 sampai 120 FPS. Stutter beberapa kali terjadi, makanya aku saranin pakai grafik high aja tapi refresh rate tetap di ultra biar lebih stabil. Kalau buat PUBG Mobile ini mantep ya, settingan yang kebuka ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Pas ngetes di Smooth Extreme-nya ini stabil banget. 60 FPS ini didapat di sini dan ini benar-benar enak. Gyro udah pasti hardware ya, jadi nggak masalah lah buat mainin game yang satu ini.
Sementara itu buat Genshin ini pakai settingan lawas, FPS ada di kisaran 50-60 fps. Naik turun itu pasti, tapi dapetin 50 fps ke atas aja ini udah bagus banget. Kalau pakai settingan highest, ini FPS ada di kisaran 35-45 fps. Masih nyaman buat yang emang mentingin grafik cakep. Overall performanya ini udah mantep banget lah buat HP 4 jutaan. Dan buat yang lagi nyari HP tapi performanya kencang, ini the bestnya nih buat harga segini. Kalau buat baterai, iQOO Z7 ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang udah tergolong awet. Ditambah speed ngecasnya ini juga super duper kencang, 120 watt yang buat isi dari 0 sampai 100 itu butuh waktu 25 menit aja. Mantep ya, ditinggal mandi bentar ini udah langsung full. Kalau buat sistem operasi, iQOO Z7 ini pakai Vantage OS 13 berbasis Android 13. Udah yang paling baru ya pastinya, dan tampilannya ini mirip kayak smartphone Vivo. Jadi ya yang udah terbiasa pakai Vivo bakalan familiar sama Vantage OS di iQOO ini. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera iQOO Z7 ini itu pakai setup dual kamera. Ada kamera utama 64 megapiksel OIS dan penyemangat depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasilnya ini buat HP yang harganya 4 jutaan ya masih oke, tapi emang bukan yang terbaik. Ya wajar lah buat HP yang fokusnya bukan ke kamera. Pas lagi foto-foto di kondisi yang ekstrim, jangan lupa aktifin HDR mode-nya biar dapetin hasil yang lebih enak buat dilihat. Buat detail ini udah cakep, warnanya nggak terlalu over dan keseluruhan hasilnya ini udah lumayan oke. Kalau buat foto selfie ini warnanya pas ya, nggak pucat, ada efek-efek beauty-nya dikit tapi yang nggak terlalu lebay. Ini contoh perekaman video dari iQOO Z7 di Full HD 30 fps ini ya. Ini lagi ngerekam Full HD 30. Dia ada dua jenis stabilisasi. Yang pertama stabilisasi yang mati sama stabilisasi standar. Ini yang mati, jadi ya masih belum stabil. Dan ini kita ganti ke stabilisasi standar. Hasilnya harusnya lebih stabil. Aku lihat di preview juga lebih enak dilihat. Full HD 30. Kalau ini Full HD 60 masih belum pakai stabilisasi tambahan. Ya pasti bakal gempa bumi. Terus kita mau ganti. Nah, ini stabilisasi standar. Hasilnya lebih stabil tapi lebih nge-crop. Dan ini adalah stabilisasi ultra, hasilnya jauh lebih nge-crop, cuma jauh lebih stabil. Ya sesuai kebutuhan aja sih, kalau misal lagi dipakai buat lari-lari, pakai yang ultra ini. Cuma kalau jalan-jalan biasa, pakai yang standar. Tapi kalau misal lagi pakai tripod, lagi buat rekaman diem aja gitu, mending dimatiin aja. Ada 4K 30, ini belum pakai stabilisasi tambahan. Nanti kita bakal bandingin kalau udah pakai. Dan ini yang udah pakai stabilisasi standar. Jadi dia sama kayak Full HD 30 ya, cuma ada standar aja. Kalau stabilisasi ultra itu cuma di 60 fps nya. Ini contoh perekaman video kamera depan. Sayang banget dia cuma bisa Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan, oh ya dia nggak ada mode stabilisasi tambahan ya. Jadi ya begitu rekam, hasilnya bakalan kayak begini. Ini ketika lagi dipakai jalan, kamu bisa lihat. Kalau backlight kayak gini. Gitu aja, kita balik ke studio.
Oke, kesimpulannya, kalau misal kalian fokus ke performa, HP-nya tuh enak buat dipakai multitasking, enak buat dipakai ngegame, jelas ini pilihan nomor satu yang bakal aku rekomendasiin ke kalian. Ditambah ngecasnya ini juga super kenceng ya, buat HP-HP zaman sekarang ini jadi nilai plus nih. Cuma HP ini tuh agak kurang cocok nih buat kalian yang mentingin visual cakep. Karena harus diakui meski IPS dari iQOO Z7 ini cakep, tapi tetap aja kalau disandingin sama layar AMOLED tetap bakalan kalah enak. Ya balik lagi, kebutuhan kalian ya kalian sendiri yang tahu. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.